zaman sekarang itu. Kenapa tuh Ranger Mas? Jangan kebanyakan teori, jangan kebanyakan ngomong, tapi dilakukan. Iya, Benar. Anda nyindir. Anda nyindir. Para player Game sense. publik. Kita nyebutnya game sense. Iya. Game sense mereka itu kayak bener-bener kayak 10 langkah jauh di atas kita. Pasti. Dan kita tuh kayak mungkin mikir kayak kenapa pakai ini ya? Kayak gitu loh. Tapi mereka punya alasan sendiri. Pastinya. That's why mereka jadi Jadi professional pro player. Iya, benar, jadi pro player. Ini kami juga Nih main. Ya Benedetta Tank itu. itu Tapi Pakuito Tank juga. Pak Kuito Tank juga. Iya, aku itu bilang kayak ini Pak Kuito enak loh jadi tank. Iya. I mean untuk dari sisi power dia tidak seperti Cho, dia tidak seperti kiting seperti Cho, tapi as a tank dia memiliki sisi power yang sangat luar biasa dan itu yang mungkin harus dicatat nih Gio. Kenapa? Karena Pak Kuito Dari sisi alter ego di sini ngeband One Esme Matilda. Dari segi Aerowolf ngeband karena Brody Nata sama kalau di yang itu pertandingan guys. ini Leo Murphy Ya first picknya ngambil Benedetta. Jadi cukup merepotkan. Ini yang bakalan dipakai Ahmad kayaknya apalagi guys. no touch strike-nya kan. Iya. Drak tuh. Ngehabek-habek ya kan pakai ya kita tahu sendiri Pak Kuito tuh tangan kirinya yang paling kuat. Betul. Karena yang nyala pastinya tangan kiri. Oh, dia kidal. Kidal, ya dia kidal. Kayak Pak Liao. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah ada Sally Boy mengamankan Benedetta dan Rinasmi dan Clay juga mengamankan Selena beserta dengan Jauhead. Oke. Mati Selena udah. lagi-lagi hero power pick dari seorang Clay. Dan ingat power pick ini bisa membuat tim alter ego berada di kesulitan kalau misalnya Clay-nya ini momentumnya dapetin dari segi laningnya, visionnya dipegang sama Clay, bahkan Clay bisa dapetin momentum ke arah Sally Boy. Ini harusnya bisa menjadi keuntungan untuk tim Gen Selena Tapi jangan Selena lupa gosong ya juga guys ya. paling Di sini penting dari Aerowolf Gonzalo, mereka tidak boleh kehilangan sama turret mid lane-nya. Power Jauhead. spike dari Selena akan berkurang ketika turret mid lane dari Genfix Aerowolf sudah ditumbangkan. Kenapa? Mapping jungle Wah, bakal habis diaktifasi. lagi, guys. Trapnya Seperti tidak itu, akan guys. berguna seperti early game. Sebenarnya kita tahu bahwa 3-5 menit awal ini Selena akan sangat overpowered sekali dengan rotasi yang sangat tinggi. Dan pertanyaanku adalah mau ngegeng siapa nih kalau kayak gini? Elisnya kah? Sylvana yang tentu bakal mengisi di bagian mid lane nanti untuk Benedettanya. mengganggu dan Benedetta kita tahu sendiri. PR. An eye for an eye akan sangat mudah menghindari arrow daripada seorang Selena. PR banget. Benar-benar. Wah, ini juga tadi kita ada salam dari Fadil Terus Pohan. bantu Hey, itu apa dia? Bang, gue nonton sambil kuliah, dikirim Hah? foto sambil kuliah. Wih, gokil. Buat kalian semua yang sambil beraktivitas. Balance. Iya, sambil beraktivitas tetap nonton MPL. Gue mau terima kasih banyak dan appreciate buat kalian. Gue mau Wah, mati kayaknya wifi. standing nge-plus berdiri sambil tepuk tangan. Iya, nggak kelihatan kon. Denger gak? Denger. Tapi gak ada kelihatan ya? Kita lihat. Nggak kelihatan. Tapi ya sama Maaf ya teman-teman guys di yang rumah nggak nggak kelihatan. guys. Ya udah gak apa-apa, yang penting kita salam dan Baxia. Pilihan yang baik dan Bravo, ingat Bravo adalah salah satu player yang sangat suka pakai Baxia di season-season kemarin. Tahu Betul, gua. betul banget. Untuk Dia jago banget pakai Baxianya. rotasinya dia, gimana cara timingnya dia masuk. Itu mengerikan banget sih. Baxia diamanin, gua rasa dia bakal mencegah hadirnya Yuzong nggak sih dari Ahmad. Kalau menurut KB, Kenapa? kalau adanya Baxia yang dipick oleh Bravo kali ini mencegah datangnya Yuzong nggak sih sebenarnya? Kalau mencegah datangnya Yuzong emang sangat make sense. Tapi mengingat Yuzong juga tadi sempat di-ban oleh teman-teman dari Genfix Aerowolf dan tidak menutup kemungkinan di game kali ini Enggak bakal ada Yuzong. Alter Ego tidak akan memainkan Yuzong. Malah feelingku bilang kalau misalkan tidak menutup kemungkinan ini Ahmadnya udah akan mengamankan Benedetta terlebih dahulu. Dia bakal mainin cutting rotation. So tidak menutup kemungkinan nanti Elisnya digunakan sama Pai dan ini bakal jadi pertanyaan untuk hero-nya Udil dan juga Sally Boy. Udil mungkin bisa balik lagi dengan Sylvananya. Tapi kalau Enggak. Kalau misalnya gue Belum tentu. lihat belum tentu. Kenapa? Karena ini belum kelihatan hero-hero pick-pickannya. Iya, Kecuali kayak gini, Chow-nya oke udah di-ban. Jauhead-nya juga bisa dibilang udah diambil. Apalagi hero dari seorang Leo Murphy coba. harusnya sih dia pakai Sylvana si Leo Murphy. Iya, bisa karena juga tidak ada Sylvana lagi, mau tidak mau Sylvana. Dan tidak menutup kemungkinan dengan adanya hero kayak gini, Sally Boy bisa saja bermain Harley sih, aku kepikiran tiba-tiba. soalnya Bisa. Yuzongnya juga Ada di-ban. Elis, ada Sylvana, dua-duanya Magic. Iya. Supportnya apa kalau menurut Gio? Supportnya aku lebih ngambil ke arah Parsha ya. Parsha, gua enggak. Parsha. Aku Luoyi sih.
Gua kalau nggak Lois sama satu lagi. Apa? Lunok. Lunok, single target burst. Bisa. Bisa. Bravonya biar Bisa. dimakan aja terus. Dia mau masuk, mau coba ngalangin alisnya. Sebelum lu ngalangin alis gua habek-habek lu. Mau revitalize kek, mau apa kek dari Braxianya nggak ada urusan. Yang penting COD, Lightning Tranchan, Defense Glaive. Tapi dari kemarin aku sempat melihat itemnya Udil tuh cukup unik tau, Ji. Iya. Dia habis bikin Clock of Destiny, dia bikin NOD, and then dia langsung ke arah Divine Glaive. Habis itu Holy Crystal, jadi dia nggak bikin lightning. Oke, berarti Jadi dia damage-nya ngambil dari penetration sama dari extra damage-nya Holy Crystal. Iya. Jadi lebih dalam lah ya. Lebih dalam. Iya. Nah, nih, Udah ada Cloud yang akhirnya di ban Harip. juga nih. tuh kan berarti dia ada hero, nggak mau ada hero ke belakang. Berarti Gus bantu gua, Gus. Jelly Boy pakai hero-hero di belakang nih Be, harusnya Be. Hero-hero di belakang bisa. Hero-hero lembek yang nggak bisa, yang takut di dive. Harley. Harley, sih. iya, Harley. Harley. Iya kan? Harley. Yang lembek takut di dive, Di belakang. gak bisa escape juga kalau misalkan dia keganggu atau dikejar. Iya. Sama kayak tipikal hero Cloud. Harusnya Harley karena kelihatan banget nih, lihat tuh. Lihat berapa hero dari Alter Ego tuh ngedive semua tuh. Yang di ban. Iya Loncat kan? semua. Loncat semua. Oh, iya, Tiga hero benar. yang ada Tiga itu hero. loncat semua gitu Iya. loh. Roger, Roger, wise wise choice. banget. Wise choice dari Genfix Aerowolf. Roger menjadi pilihan dari seorang super awat. Jangan lupakan juga Roger ini bisa ngejar atau nge-chase ke arah seorang Harley. Kalau misalkan emang Harley di pick nanti, atau Alice, tipikal Alice, dengan menggunakan Lycan Punch. Kan dia bakal loncat, positioning escape. Ya, kayak gitu. Bakal memanfaatkan hal tersebut dari Rogernya. Dan jangan lupakan juga bahwa ketika dia transform ke bagian Wolf, dia akan menambahkan armor atau damage reduction dari keduanya, magical dan both of physical. So Roger ini 8 bakal kali jadi batas kuat itu. banget di lini depan karena 3 lawannya bener-bener akan ada di lini depan dia. Oke, Ya, last pick setuju. untuk Genfix Aerowolf. Last picknya. Last pick Genfix Arrow Wolf. Kan 2i Udil, si Luoyi udah. Guys, ada event collector guys yang mau top up. Buat gua ya guys ya. Murah aman Yes. terpercaya guys. Benedict. benar. Benedetta Mid. Johnson. Oh my Wow. god. Oh my god. Dapat tuh lagi. Ada Ini ada Hellcard. Johnson baru keluar guys di Ada MPL. Hellcard lagi. Iya. Tuh, gue diem. Kenapa sih? Nggak tahu deh kenapa ada Hellcard. Dia pakai Loi. Wow, udah baik. Nah, Be, last picknya apa, Be? Hyper Lapu-lapu. Benedetta. Lapu-lapu sih bisa banget aku setuju sih. Chang'e. Lapu. Oh enggak Tuh, juga. so, Oh iya, pakai mereka ambil ternyata. Elis Mereka Ahmad ambil. yang pakai Itu. Oh itu wow. baik. Mereka mau ini Ji, mau sisi power dari Black Dragon Form buat ngincer-ngincer ke bagian depannya, Oh. frontline-nya. Biar mereka pas Johnson dive side guys. itu gak terlalu over. Iya. Kalau terlalu overdrive juga sebenarnya malah jadi keuntungan gak sih buat Genfix Aerowolf karena Iya. mereka punya Baxia. Ini sih sebenarnya kalau Ahmad yang nggak main ya bakal keuntungan untuk Genfix Aerowolf ya. Sorry banget nih kalau ngomong kayak gini, kenapa? Iya. Oke, Johnson. kita tahu punya Johnson, cuma Johnson is still Johnson. Kalau misalnya play-nya nggak berhasil, Yes. ini bakal menjadi worst banget untuk mereka. Karena balik lagi di MPL semua setup itu setup yang cepat. Ya, Johnson itu adalah setup tipikal yang sangat lama kecuali dia pakai teleportation mobile. Oke, apakah bakal Kayak ada tadi. mobil yang lewat dari belakang Nah, itu. dari seorang Ahmad dan juga Udil? Kita balas saksikan saja. Ini dia game kedua, Genfix Aerowolf versus Alter Ego. Yes. Cukup menakjubkan Hah? sekali. Akan lucu sih. Juara. Kalau misalkan lagi dalam keadaan rapid touchdown Ahmadnya, terus tiba-tiba Udil kayak masang jalanan di tengah untuk diversion. Emang kan itu yang Iya, gue bilang. 1050 diamond kan? agak gimana ya? Gua nggak ada 1000 diamond, adanya 1050. 1050 Kalau misalnya itu 200.000. kejadian bener-bener Lucu lucu banget. Itu Kalau mungkin kemarin Guys dia yang kan mau agak top up lebar, silakan guys, follow IG gua. Fredo bakal coba dibalikin keadaannya. Murah aman terpercaya guys. Bahkan lihat dari tim Genfix Aerowolf Empat lagi. seorang Fredo. Para pemain dari tim Alter Ego bakal coba untuk mengamankan Fredo di arah top level Oh. 4. Waduh, gila. Seperti yang udah gue bilang, kalau misalnya nggak di cover, Fredo bakal ditumbangin dan first blood betul saja didapatkan oleh seorang Udil. Ya, dan beberapa kali kita lihat sekarang dari Sally Boy cukup kerepotan tadi setelah ada seorang Fredo-nya, tapi kali ini sudah mendapatkan buff birunya atau purple buff-nya. Udah mulai ada Lepas urusan ya, guys. lele, Nggak lebar ke didapatkan. belakang. Memang dapatkan dan Ya, lagi dan Sally lagi. Boy. Masih dihindar dengan 9 for 9, tapi ternyata damage dari seorang super awat berhasil menumbangkan seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Dan bahkan Little Wonder didapatkan oleh seorang super awat tadi. Iya, bener banget. Super awat tadi udah dapetin beberapa hal-hal yang baik ya di Now. lane ini, dan kita lihat sudah ada Leo Murphy dan juga Pai seperti yang coba mengamankan arah XP lane-nya terlebih dahulu. Wow. Bukan hanya itu aja.
di arah top lane. Pai-nya di cover sama seorang Leo Murphy ternyata. Berada di gold lane dan Ahmad bakal berada di arah Ian. Ada seorang super awat di arah depan sana. Coba Ahmad gak bisa pulang. Mau jadi gol yang sangat dikeluarkan tapi ternyata 2 poin diamankan Ini oleh dari segi seorang draft Genflix. menang Mereka tahu Aero mereka kayak memiliki gitu ya. cukup kuat untuk saat ini, Profesor Gabi. Iya, dan last hitnya dikasih ke Awad. Ini memang sengaja banget biar Awatnya bener-bener snowball 2-0-0. Ini bakal jadi poin dan pun di awal yang bagus banget bagi Genflix Aerowolf, leading the gold beda 400, tapi tidak menutup kemungkinan ini Seliboynya bakal ditekan terus sampai dengan mid game nanti. Yes, bener bukan sembarang bener. Fredo Kitty bakal coba didapatkan kali ini. Ada Seliboy, ada final ball karena bakal damage cukup sakit dalam Fredo Kitty. Tapi lebih Mati memilih sih untuk Seliboy. flicker. Never masih coba dihindari tapi ternyata garukan dari seorang super awat. Serigala berbulu domba. Dia udah Kali 4. ini dengan damage-nya dan bahkan Alter Ego double baru kill. 3. Didapatkan oleh seorang super awat. Jebret. Oh, ini dia ada penabrakan dilakukan oleh Wah, seorang Johnson rata yang nggak sih. mau lihat-lihat orang di sana, tapi Leo Murphy-nya nggak bisa pulang. Triple kill diamankan oleh seorang awat ya, mencoba untuk mendapatkan. Double kill ya, seorang Ahmad masih coba untuk memaksa. Head to head adalah satu. Mencoba disenterin dari auto bisa absorb damage. Master kill. Super awat sudah mendapatkan 6 poin kill di menit yang kedua. Oh my god, tukang sampai kecebur gold. Oh my god. Ini benar-benar almost power banget sih. Ini kalau kita ngomongin masalah power spike-nya dari Roger sendiri, kita tahu sendiri dia bakal punya power yang luar biasa banget nanti di menit yang ketiga, apalagi dengan 6 poin kill seperti ini. Mungkin saja udah jadi Raptor dan bakal langsung menuju ke arah endless battle untuk sekarang. Ini sih kalau aku lihat ya bener-bener Wattnya dikasih makan banget ya, dengan udah dapat 6 total killnya di sini, menandakan bahwa Watt ini bukan nih sebagai seorang jungler. Tentunya dari Seliboy pun harus berhati-hati dan juga harus ada perubahan strategi yang dilakukan oleh kedua tim. Oke. Ini jauhnya terganggu banget guys. Ada satu buah flicker dapatkan tapi Ahmad Jebret. langgar seorang Clay, tabrak lari. Rinaldi kali ini bakal coba mendapatkan poinnya karena belakang menuju ke seorang Udil. Apapun yang terjadi langsung dia keluarkan saja, teleportasinya ada bye-bye. Udilnya gak pulang, berhasil ditumbangkan. Apa yang terjadi? Bahkan Ahmad bakal coba dipaksa. Rata, guys. Ini 2 poin tambahan untuk gila, kuat Clay. banget sih. Alter Kalau Ego dari segi berada draft, di posisi yang tidak hero-heronya baik Aerowolf. kali ini. Ya ini akan menjadi pertanda juga untuk Alter Ego mendapatkan kekalahan pertama. Bisa jadi kali ini bisa terjadi karena kita lihat dari segi goldnya sudah lebih dikuasai oleh Genflix, terutama dari segi killnya berbanding 5, dan kali ini Pelajar sudah ada pas. Ditangkap begitu saja, Rinasminya udah gak punya naga lagi, langsung coba dipaksakan keadaannya. Ditumbangkan dengan 1 kali sahabatan, bahkan 2 poin diamankan Alter Ego. Genflix terlalu birahi melihat ada seorang Alice di arah top lane. Sedangkan itu di arah bottom lane, Watt memilih fokus untuk dapetin 1 turret tambahan untuk tim Genflix Aerowolf. Bener banget. Wah tadi kalau sempat notice dia hampir mendapatkan maniak ya. Cuman ternyata agak sedikit lama akhirnya mendapatkan monster kill. Kalau tadi aku sempat. Bahkan langsung Windtalker kalau misalkan lihat dari sini. Tough Boots juga untuk meminimalisir damage yang dihasilkan dari Leo Murphy dan juga Udil, bahkan serta Pai. Dan mengingat juga bahwa dispersion rotation ini sangat menyakitkan bagi seorang Roger yang berada di lini depan. Yes, flicker berhasil dikeluarkan, tapi Pai dari top lane. Bakal coba dihajar 3 player dari para pemain dari tim Alter Ego, coba dipaksa. Ahmad langsung ada tabrakan, di follow up oleh seorang Pai. Enggak, hanya untuk mengcover Pai saja. What a play from Ahmad, tertangkap Fredo Kitty, gak bisa pulang. Bakal coba dilempar karena belakang ada Rinas, dedeng dengan agaknya. Leo Murphy yang dituju, udah gak punya lagi. Tapi execute Israel didapatkan 1 poin dari seorang Udil di arah top lane. Tambah tim Genflix Aerowolf mengamuk. Bener banget. 2 orang harus terpick off dari tim Alter Ego ini, bener-bener harus segera diganti strateginya. Menurut aku ini nggak bisa kayak gitu terus. Supaya bisa ada perkembangan lebih lanjut sih menurut aku sih. Kalau misalnya kayak begini terus ini bahaya banget untuk Alter Ego. Satu sih, ingat Roger itu adalah salah satu hero yang paling kuat banget untuk megang snowballing. Iya. Kalau Roger udah berada di posisi yang cukup enak, ini bakal berat badan. Ternyata Ahmad Nino, muter dulu Nino, muter-muter di ranked X, muter-muter di MPL, yes. Astaga. Leo Murphy berhasil nangkap seorang Fredo Kitty, tapi ternyata Leo Murphy yang dimakan begitu saja. Gak ada yang bisa menahan semua damage dari seorang super awat. Ya, tapi diam-diam Seliboy juga mendapatkan kill ke arah seorang Rinasmi di sana dan langsung aja objektif gaming ke arah Turtle yang Wati kali ini tanpa ada gangguan, tanpa ada kontes, seperti mengamankan Turtle yang sudah hadir di tengah-tengah lane of down. Iya, ini kayaknya Johnson pertama kalinya keluar di MPL season yang ke-7 Profesor ya. Iya loh. Ini by the way Johnsonnya ternyata buat creating space tau dari tadi. Lihat nggak? Kayak perhatiin nggak? Kayak Iya. Seliboy itu ditempel banget Farming sama sama Pai. Pai. Benar. Karena Pai-nya dari tadi juga di top lane menang banget dari segi laning phase-nya. Makanya di sini Alter Ego memanfaatkan gimana caranya Pai bisa benar-benar nge-deal damage barengan sama seorang Seliboy, dan tentunya membuat keuntungan juga bagi Seliboy yang tadi dia 1-2-3 untuk di awal game, 1-2-3 dari KDA dan sekarang 3-2-3. Ya. Bukan hanya itu aja,
Panu dan paksa dari Udilnya, Purifier dikeluarkan. Ejector akan berhasil. Udah bakal ditembak oleh seorang Bravo dan hilang begitu saja. Kill speed didapatkan. Bravo bakal menjadi pilihan. Setelah benar-benar Cowboy memilih untuk mundur terlebih dahulu karena terlalu sakit ditempel oleh seorang Bravo. Leo Murphy bakal mencoba untuk memberikan damage dari mid lane dan mid lane yang harus pecah dari tim Alter Ego. Iya, belum ada pergerakan dari Ahmad yang ikut menjoin ke arah Warrior, tapi kalau kita sekarang sudah ada Paya menjadi bulan-bulanan dari Watt kali ini harus pula juga di shutdown seorang Jelly Boy-nya Legendary dan kali ini Elis. Ahmad langsung tabrakan dari arah belakang. Bakal dibola begitu saja. Bravo pun harus coba hilang. Masih ada Rivet Live. Leo Murphy tergaruk kembali. Asal TPS sudah muncul. Shieldnya begitu saja ditangkap dan bahkan Udil. Kembalikan ke arah terbakar api aspara di arah mid lane. Udil yang bisa seorang diri. 2 versus 1 dan gak cukup power untuk menumpangi tim Gatling Shadow Wolf. Yes, wipe out. Everybody's dead. Kali ini Watt tanpa ada gangguan mencoba untuk mengambil orange buff milik seorang Jelly Boy-nya. Ini benar-benar bahaya banget. Wah, Genflix Arrow udah bisa owning banget di match kali ini, Oji. Ya gimana gak owning. Di menit yang kedua awalnya dapat 6 kill. Iya. Susah banget dan ini adalah Snake Time. Ini kali pertama Watt bermain sebagai jungler sebelumnya pos ini diisi oleh Battle. Yeay, ini ada informasi menarik tuh buat kalian untuk menambah-nambah informasi dan juga fun fact. Oke, Profesor silahkan. Ya, mengingat tadi kita sempat lihat 0 yang snowballingnya sangat luar biasa dari Awat dan bahkan Awat tidak berhenti snowball. Makin banyak lagi dari segi itemnya dia di Wild Talker dan bahkan di Endless Battle. Anyway, Turtle juga diamankan oleh teman-teman lagi. Leo Murphy terlalu offside tapi ada tabrak laut dari seorang Ahmad mengcover seorang Leo Murphy pada Justin memilih untuk mundur tapi ada Clay di sana. Clay hati-hati, langsung ada satu buah ejector dan seorang Udil pulang tumbang. Pedok ini di depan sana gak bisa berbuat banyak tapi covering baik dan sekian di sana 4 playernya sudah mengcover bahkan Ahmad gak bisa punya after damage lagi harus hilang juga. 2 hilang dan ini bencana. Meanwhile dari top lane dari tim Alter Ego bakal fokus mendapatkan turret kedua dari tim Gatling Shadow Wolf. Iya, diam-diam seorang Pai ini bisa mencoba untuk menyolong turret dan objektifnya dan kayak ini Jelly Boy mencoba untuk melakukan backupnya terlebih dahulu tapi sepertinya langsung mengarahkan dirinya ke arah gold buff. Sementara itu di mid lane sudah ada Leo Murphy dan juga Clay bersama dengan Watt akan saling berhadapan bersama dengan Pai juga di situ. Gatling Shadow Wolf sudah memegang momentum. Asap force ke arah belakang dengan 1-1 dibalikin keadaan dengan 1 buah yang ada Flow dan juga Emmanuel Justin. Predok ini pun harus tumbang. Ada tabrakan mountain seorang Ahmad Bravo yang disambil di sana. Clay masih ada berada di arah belakang. Leo Murphy bakal fokus ke Leo Murphy terjadi revitalize pun bakal tercatat. Apakah ini momentum yang akan diamankan oleh tim Alter Ego atas tim Gatling Shadow Wolf, Profesor KB? Ini bisa jadi momentum kalau seandainya nanti Awatnya yang bakal tertangkap, apalagi dengan Leo Murphy yang dari tadi on point banget untuk menghentikan pergerakan daripada seorang Edo dan Ahmad dengan timing momentumnya. Jelly Boy tapi cutting minionnya sama Pai sih ini yang harus diatingi jempol. Mereka benar-benar sabar manfaatin yang namanya satu buah landing phase untuk nantinya teman-teman Bintaro jadi nggak bisa nge-push. Kalah ini guys, kalah mental guys. Cari duit. Kalau dari segi war enak ini. Bedanya profesional player sama orang biasa ya begini. Ya nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nabrak ya kasih. Tapi Ahmad bakal coba melakukan rotasi. Ngeng di sana. Dua player udah ngebuka. Ahmad sudah melihat muter-muter begitu saja. Tapi ada Clay. Informasi didapatkan. Ada seorang awat yang tertangkap begitu saja. Ini kalau war 5 menang Aero guys. Langsung menuju ke arah belakang tabrakan mau dengan awat. Damage-nya belum cukup. Tapi Udil di sana damage-nya cukup sana. Santat. Awatnya pun harus hilang. Tanpa kalau war 5 menang Aero. Bebas banget di arah belakang. Rinasi bakal coba disunat begitu saja. Damage yang besar dan bahkan double kill didapatkan oleh seorang Ahmad. Bravo. Tersisa seorang mental diri. aja guys. Clay juga tersisa Kalau seorang dibalikin diri kan. di sana. Apa yang terjadi? Clay bakal coba dikejar. Yujongnya nggak pernah ngincar Udil ya guys. Sudah pasrahkan diri kepada Ilahi. Jadi Udilnya free hit. Hanya bisa recall dan bahkan this is the end. Udil sama Selibonya free hit guys. Seorang Selena di situ dan Lordnya sudah mulai hadir tengah-tengah kita. Amat langsung objektif gaming ke arah mid lane-nya terlebih Trigger dahulu. guys. Ini benar-benar bahaya banget. 3 orang, ada Pai, Jelly Boy, dan Leo Murphy. Langsung objektif gaming ke arah Lord. Tanpa ada kontes. Ada berapa yang coba hadir tapi sepertinya tidak bisa terlalu banyak membantu teman-teman dari Gatling Shadow Wolf. Dan ternyata retributionnya bukan retribution dari Warkop. Sena membayar. Tabrakan lagi dan lagi. Ahmad bukan sebarang Ahmad. Ini Ahmad adalah pembalap dari F1 ya. Iya, Ahmad yang bukan Dani tentunya.
Ahmad Timo Kanani. Oh iya benar juga. Bener juga. Benar juga. Tapi dari tadi ya timingnya ya, Patah juga. Dan di bagian Lord tadi sih, Lord pertama kali muncul tiba-tiba itu satu momen di mana Wattnya bener-bener tertangkap. Makanya aku bilang sisi fall off dari Watt adalah ketika Wattnya tertangkap nantinya. Dan bahkan dari segi goldnya langsung snowballnya jauh banget. Hal tersebut lah yang membuat teman-teman dari Altrigo memenangkan team fight Lord di momen yang sangat krusial seperti ini. Itu Udil featuring Ahmad sih. Udah valid no debat itu karena Udil featuring Ahmad, tapi Kubu yang kokoh paling. apakah coba dikawar Bapak Lord terhormat, tapi Ahmad cuma lewat saja. Ada Nosin di sana tertabrak begitu saja, nggak ada yang didapatkan satu poin pun. Bahkan dari para pemain tim Altrigo Gimana fokus duitnya? dengan play Biar juga gua ditangkap, transfer. dan ada Udil di sana dengan damage yang cukup besar kali ini Gio. Iya, ngeri-ngeri banget ya yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Tapi kredit juga untuk tim Game 6 Aero sangat disiplin sekali melakukan defensive, dan kali ini ada Watt yang sudah ada di 250. depan Gulpan harga dari gua sendiri. seorang Pai-nya. Oke, ditangkap langsung ada Winter Trajan. Ejector yang gagal. Pai, Winter Trajan save the day. Terpana ball karena belakang dinasti bakal 2000. Dia bisa diberikan. Tapi Pai-nya udah mulai masuk. Sama Enggak. ada naga dading didandung. Dan langsung mendaprak di arah sana. Bersama dengan Udil. Lihat, Seliboynya bakal coba momentum karena prediksi ini didapatkan satu poin. Berapapun harus hilang. Rinas di dalam belakang. Mengejar seorang Udil. Udil masih bisa selamat. Maka Rinas. Dia pelaris kalau bikin rugi anjing. Di sana Gio. Bener banget, Sally Boy kali ini dan juga Pai dua mau Tsubasa Misaki menghilangkan seorang Watt. Ya lu bantu temen lah. Dengan 2000-nya. Dan kali ini Fredo 2000 mencoba mana? untuk ejektornya ke belakang. Pai Dan masih lu cukup kalau nggak mengisi kuat rokok untuk gua udah bayar berapa berhadapan 2000 dengan anjing. Fredo. Seli Boy dari kali ini Ya bakal standby iyalah. karena misalnya, tapi Ahmad Buru, bersama bos. dengan Udil. Apakah bakal ada satu Watt tabrakan dia? Ntar gua lagi Ahmad record dan dulu. juga Udil. Nge. Orang mikir tabrak. Wah, gila sih ini udah menang 2-0 guys. Elemental guys. Aerowall. Johnson untuk pertama kali di FPL dan 2-0 guys, 2-0, 2-0. Alter Ego. What a comeback. Ah, Keren banget GG, ini. GG. Dari early game sampai mid GG game Alter benar-benar Ego, Alter Ego GG. dipepet habis banget. Dan ternyata